Baik, surah Al-Baqarah ini diawali dengan 3 huruf, yaitu alif, lam, mim. Di sini terlihat bahwa interaksi dengan Al-Quran itu tidak langsung satu kata, dua kata, satu kalimat, dua kalimat, satu ayat, dua ayat, tetapi dimulai dari satu huruf. Kalau kita membaca Al-Quran, maka pahalanya dihitung per huruf. Demikian pula ketika kita menghafal Al-Quran, paling tidak setiap harinya hafalan kita harus bertambah satu huruf. Maka alif, lam, mim itu diantara tadabbur dari huruf-huruf itu. Satu huruf berharga kalau huruf itu bagian dari Al-Quran. Kemudian zalikal kitabu. Al-Quran itu disebut Al-Kitab. Yang diberikan isyarah dengan zalika, menunjukkan betapa agung dan luhur Al-Quran itu. Siapapun yang berpegang teguh kepadanya, maka juga derajatnya akan luhur. Zalikal kitab. Kalau secara ringkas tadi disebutkan di ayat 1 sampai 5 ini sifat-sifat orang muttaqin. Maka sebenarnya terlebih dahulu Allah mensifati Alkitab dengan 2 sifat. Pertama, la raiba fih atau la raib. Yang kedua, hudan lil muttaqin atau fihi hudan lil muttaqin. Pertama, Al-Quran sempurna pada dirinya. La raiba fih. Tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, Al-Quran memberikan sempurna kepada siapapun yang berinteraksi dengannya, yaitu hudan lil muttaqin. Tampil sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika membaca ayat ini, dzalikal kitabu la raiba fih, terlihat secara tersirat, siratan. Al-Quran adalah kitab kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu dimulai dari hilangnya keraguan. Maka sifat pertama yang dilekatkan kepada Alkitab adalah la raib atau la raiba fih. Tidak ada keraguan. Siapapun yang dalam hatinya tidak ada keraguan sedikit pun, maka dia paling berbahagia. Dan itulah Al-Quran. Maka nanti di antara sifat-sifat orang muttaqin yang mampu mengambil hidayah dari Al-Quran ini, ada sifatnya itu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ini karena satu paket. Satu paket kebahagiaan. Orang muttaqin itu sebelum kemudian diperinci sifat-sifatnya, dia akan meniru Al-Quran. Dia akan sempurna pada dirinya dan memberikan kesempurnaan kepada yang lain. Kalau Al-Quran itu adalah hidayah bagi orang muttaqin, dan orang yang muttaqin pun juga hidayah bagi orang yang lain. Lalu kemudian disebutkan sifat-sifat muttaqin yang 5 tadi. Dan semuanya sifat-sifatnya disebutkan dengan fi'il mudhari. Pertama, yu'minuna. Yang kedua, yuqimuna. Yang ketiga, yunfiquna. Yang keempat, yu'minuna. Yang kedua,
Yang pertama yu'minuna, yang ketiga pun, yang keempat pun ternyata yu'minuna juga. Yang kelima yuqinuna. Semuanya fi'il mudhari. Dalam hal ini orang yang muttaqin, definisi muttaqin di sini adalah yang mampu merespon Al-Quran sebagai hidayah dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk selama hidupnya, jalan hidupnya. Itu muttaqin. Ternyata sifatnya itu fi'il mudhari, orientasinya ke depan, yakni tidak ada masa lalu yang harus disesali. Visioner ke depan, visioner dalam imannya, visioner dalam sholatnya, visioner dalam infaknya, visioner dalam imannya kepada kitab, dan visioner dalam keyakinannya. Itu bentuk dari fi'il mudhari. Hari ini dan sekarang itu muttaqin karena mereka hidup bersama hidayah Al-Quran. Lalu bisa diperinci lagi, ada kata yu'minuna 2 kali, yaitu sifat muttaqin yang pertama dan sifat muttaqin yang kedua. Yu'minuna yang pertama, objeknya adalah bil ghaib. Dan yu'minuna yang keempat, yang kedua, dan kemudian menjadi sifat muttaqin yang keempat, itu objeknya adalah ma unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Beriman kepada yang ghaib. Ini pun juga mengisyaratkan tentang visi, mengisyaratkan tentang mudhari'nya keimanan mereka, karena di antara yang ghaib itu hari esok. Hari yang belum sampai itu di antara yang ghaib, dan yang maha ghaib, yang tak tersentuh oleh waktu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebutkan bil ghaib terlebih dahulu sebelum beriman kepada Alkitab? Karena dengan iman kepada yang ghaib ini menjadi landasan iman kepada Alkitab. Karena Alkitab ini yang bisa dibaca, yang bisa dilihat, yang bisa diamalkan, itu berasal dari yang maha ghaib itu. Hanya saja bisa jadi ada orang yang percaya kepada yang ghaib, tetapi kemudian lepas hubungan dengan ma unzila ilaika wa ma unzila min qablika, dengan Al-Quran dan dengan kitab-kitab sebelumnya. Lebih banyak generasi penghafal Quran dalam program Orang Tua Asuh Penghafal Al-Quran.